Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, ini kayak saya lagi mendidikkan ini ya, mendidikkan badan biar kena sinar matahari. Karena di musim PPKM ini mengharuskan kita harus kerja di rumah. Jadi untuk mengabdi khidmat dimanapun Anda berada, yang hari ini nggak kemana-mana mending di rumah aja, nggak usah kemana-mana ya. Atau mungkin kalau mau keluar kepaksa emang keluar harus memakai masker ya, kalau bisa masker double. Nah, di kesempatan kali ini saya lagi mau ngobrol bareng bersama dua cowok ganteng yang pastinya teman-teman saya ini adalah berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang satu di bagian vlogger, yang satunya juga vlogger plus atlet. Wah, pokoknya lengkap banget. Saya akan mengundang teman-teman saya dari mana dulu ya? Dari Jakarta dulu. Oke. Dari Jakarta dulu saya mau menampilkan ini dia. Ada halo dari Jakarta ada Mas Reza, dan dari Yogyakarta ada Mas Heri. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wah, seneng banget akhirnya kita bisa reunian ya. Reuniannya cuma di ini ya, di Zoom ya. Virtual. Ya, Oke. Iya, Mas Reza boleh kenalan dulu dong. Mas Reza ini sebenarnya apa sih? Mas Reza ini kerjaannya apa sih? Oke, sebenarnya aku itu adalah salah satu penggiat pariwisata juga, yang jelas. Karena sekarang ini pariwisata sangat anjlok ya. Jadi kita bekerja di rumah. Dan bagaimana cara membangkitkan kembali pariwisata itu ya tugas kita bersama kayak begitu. Yang jelas pariwisata Indonesia harus bangkit kayak gitu. Wow. Tapi dampaknya banyak Gitu. banyak banget ya, Mas ya. Dampaknya banyak banget yang jelas, tapi kita harus putar otak bagaimana caranya teman-teman Tetap di produktif dunia ya. ini, yes, tetap produktif, khususnya di Indonesia. Wow, luar biasa. Jadi kalau Mas Reza ini ternyata kayak semacam TL gitu kan sih? Bener ya? Aku bisa juga sebagai TL juga bisa, sebagai tour operator, kemudian juga event juga ada juga bisa. Semuanya ada juga. deh. Semua ya. Nah, kalau yang satu ini ada Mas Heri. Mas Heri ini ya tinggalnya ada di Jogja. Boleh dijelaskan untuk profil dari Mas Heri? Halo, saya Heri. Kebetulan saya sekarang sedang mengabdi di salah satu daerah. Saya di pegawai pemerintahan di pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Kidul, itu salah satu kabupaten di provinsi DIY. Ya sama. Mungkin karena kabupaten saya basic utamanya itu pendapatannya dari pariwisata yang banyak sekali pantainya. Jadi ya selama pandemi ini ya, apalagi PPKM darurat ya, banyak wisata yang ditutup dan pendapatannya pun juga berdampak menurun. Jadi kita sebagai pemerintah daerah harus mengambil kebijakan yang tepat, baik bagi masyarakat dan wisatawan. Bagaimana kita menyelamatkan potensi wisata, dan kita juga bekerja dari rumah. Kita pun bisa ada beberapa yang memang di virtual juga. Jadi memang terdampak Oke. banget ya kalau Mas Heri. Nah, kamu mau nanya ke Mas Reza, kira-kira kalau yang baru-baru ini kan diterapkan yaitu PPKM. Ini kalau PPKM kemarin sebelum PPKM sudah dari Menteri Pariwisata tuh sudah bilang oke ya ngebuka. Oke, kita buka jalan untuk sedikit. Nah, dengan adanya PPKM ini lebih terpuruk atau mungkin lebih apa ya, Mas? Mungkin yang bisa sampean rasain sampai sekarang itu? Sebelum ada PPKM, ada PPKN ya. Salah ya, PPKN mah pendidikan ya. Oke, yang jelas, yang sangat berdampak itu adalah event. Apa itu yang event offline, artinya teman-teman di sini yang mengerjakan event itu sangat harus lebih kreatif lagi
bagaimana event itu bisa berjalan, bagaimana yaitu caranya dengan online. Contohnya seperti ini ya, kayak kita kan ini kan ini juga sebenarnya nggak bagian daripada event ya, karena kita tidak bisa ketemu. Ya udah akhirnya kita bikin dengan online. Bagaimana dia sebenarnya mungkin online itu dibuat kayak gitu. Jadi seperti di Virtual ya. ya virtual. Menteri Pariwisata sendiri juga setelah Lebaran itu baru dibuka kalau nggak salah tanggal 18 apa kayak gitu. Nah waktu yang tanggal 20 kebetulan aku sama tim membuat Anugerah Pesona Indonesia Award tahun 2020. Jadi pending kemarin. Jadi baru kemarin habis Lebaran, dan itu pertama kali setelah Lebaran kita melakukan di Labuan Bajo. Dan itu semua kita ngikutin prokes. Alhamdulillah tidak ada apa namanya yang kena kayak gitu. Ya, artinya ya kita tetap harus prokes dan bekerja sama dengan semua dinas terkait kayak gitu. Gitu Mas. Ih keren ya. Dan, Ternyata tapi masih sukses juga dan kebetulan, ya. Habis PPKM langsung alhamdulillah. Nah sekarang kembali lagi ke PPKM, jadi kita tetap, kalau bukan dari kita siapa lagi, artinya gitu. Kita bisa menyukseskan ini semua, ya artinya kita harus patuhlah kayak gitu ya. Jangan pernah ada gini, di rumah itu kita tidak perlu bosan, masih banyak yang perlu kita kerjakan. Gak perlu keluar rumah ya kan, dari rumah pun juga bisa dikerjakan. Oke, luar biasa ternyata ya, sampai segitu banget. Oke, sebelum kita beralih ke Mas Heri, ini ada yang mau gabung juga nih teman-teman ya. Ini kalau nggak salah dari Surabaya ya. Kita cek dulu ya, apakah bener atau dia dari Surabaya. Pasti Mas Reza sama Mas Heri kaget. Siapakah orang ini? Siapakah dia? Cowok. Ini yang ceweknya pada Cowok kan dia. Josh ya? Enggak. Josh? Siapakah dia? Josh. Bentar. Dia lagi Josh ya? belum. Nah, Josh! ini dia. Buka dong. Buka dong. Buka. Buka maskernya aman. Josh. Aman. Buka Josh. Iya. Bangun tidur ya Allah, bangun tidur. Ya. Landscape dong. Landscape. Landscape dong, Landscape. landscape. Iya, landscape. Jadi Caranya, ini jadi ada Mas Reza dari Jakarta, ada Mas Heri dari Jogja, ada Mas Jos dari Surabaya. Woi. Enggak, aku lagi di Bali sekarang. Oke. Oh di Bali. Lagi di Bali. Oh iya lagi di Bali, Deng. Oh iya, oke. Sembari Mas Jos lagi mempersiapkan untuk landscape-nya, saya mau nanya ke Mas Heri. Oke, Mas Heri, bagaimanakah aktivitasnya Mas Heri sebelum PPKM dan sesudah KM? Silahkan. Oke, kalau aktivitas saya sebelum PPKM darurat ya tepatnya, kalau dari kantor saya kan karena saya bekerja di pemerintahan daerah, sebelumnya menerapkan porsi 50% WFA dan 50%-nya WFO. Tetapi setelah ada PPKM darurat, jadi porsinya 75% WFH dan 25%-nya WFO. Jadi ya kerasa banget karena kantor itu sangat sepi. Karena kami melayani perizinan itu berkaitan dengan masyarakat, investasi, dan regulasi. Jadi mau nggak mau kita harus tetap berjalan. Jadi ya sebisa mungkin kita lakukan semua dengan online. Ya kayak konsultasi online, kita harus melakukan pengajuan rekomendasi secara online. Kita pun juga harus berhubungan baik dengan investor secara online juga, nggak bisa tetap kita langsung. Jadi mau nggak mau ya. Kalau tetap itu ya, tetap berimbas juga ya. Iya, tetap berimbas juga. Kan kayak misal ada investor yang mau bangun tempat wisata nih di pinggir pantai. Dia kan karena ada PPKM, investor itu nggak bisa datang ke tempat kita, nggak bisa melakukan survei, akhirnya kan ditunda. Jadi ya hebatnya uang yang masuk ke pemerintah pun juga tertunda juga. Nah kalau untuk masalah ini kan biasanya kan Mas Heri kan
tiap pagi tuh latihan ke stasiun Jogja, lari-lari, jogging. Nah, sehabis ada PPKM, apakah masih bisa jogging lah atau disekat-sekat lah atau gimana gitu? Oh ya, kalau untuk masalah aktivitas olahraga itu sebenarnya bisa aja, tetapi kita nggak bisa sebebas dulu. Mungkin kalau dulu kita bisa lari atau jogging itu bareng-bareng sama temen. Sekarang ya kita paling banyak ya berdua bertiga, itu pun jaga jarak, dan waktu lari pun pakai masker. Karena kalau udah nggak pakai masker udah dapat teguran, karena sekarang di mana-mana udah ada satgas, sudah ada polisi dan gabungan TNI juga. Itu Ya, double gitu sih meskipun olahraga. kalau Ada double pakai sih double gitu, masker. enggak, kalau dari saya pelari sih enggak, jadi cuma cukup satu layer aja kalau lari, asal tidak berkerumun ya. Kecuali kalau kita nanti waktu setelah pulang kan kita bisa jalan kaki nih, jalan santai, ya udah kita baru pakai double. Kalau pas waktu lari ya udah nggak perlu double aja. Oh, oke. Keren. Nah, dari Jogja kita berpindah ke Bali. Hey, ada Ibu Hija. Oke. Surabaya. Ini orang Surabaya, tapi lagi melancong. Bagaimana keadaan Bali sekarang? Jadi kemarin karena ada PPKM di Bali di Surabaya selama tanggal berapa kemarin? Itu ya, mulai hari itu tanggal 3 sampai tanggal 20. Jadi mall itu semuanya ditutup. Jadi kita semuanya WFH. Ini pertama kalinya Surabaya menjadi ibu kota provinsi yang WFH. Maksudnya tahun lalu kan kita nggak WFH sama sekali tuh. Bisa pulang. Nah, meskipun pas PSBB Jakarta tutup, kota-kota lain tutup, tapi Surabaya itu nggak tahu kenapa kita tetap buka, tapi mulai jam 11 pagi sampai jam 7 sore untuk mall. Tapi WFH kali ini mungkin karena bawaan dari Menteri Luhut minta ditutup total 100%, jadinya untuk mall semuanya tutup. Tapi tetap kita tetap ada programnya e-learning, jadinya kita harus menyelesaikan e-learning. Jadi ada video call learning gitu dari pusat, dari Turki. Jadinya kita nanti dapat kayak mata kuliahnya apa aja gitu, bahasannya apa aja, nanti kita sampaikan ke staff. Terus buat manajer ada tambahan lagi buat translating dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia buat e-learningnya anak-anak staff di bawahku, kayak gitu sih. Tapi tetap kita pakai cuti buat buat ambil libur. Jadi kebetulan orang tuaku kemarin kena COVID dua-duanya. Hah? Tapi Serius? Serius, tapi mamaku udah negatif, tinggal sekarang papa aku. Terus kemarin aku di Semarang itu mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu kemarin aku baru ke Bali karena bosen ya di sana terus, jadinya aku pengen mencari suasana baru. Akhirnya aku ambil bosen ya. Bisa ya bosen gitu ya. Bali, flightnya pun sekarang susah. Kalau misalkan flight Jawa Bali itu harus PCR H-1, PCR-nya harus ada barcode, which is berarti kliniknya harus sudah terdaftar di EHAJ atau Vaskes 1, kayak Vaskes golongan A gitu loh, yang ada di Kemenkes, Kementerian Kesehatan, biar bisa dapat barcode berpergian. Jadinya sekarang kalau misalkan tanpa barcode atau paspor berpergian, kita nggak bisa berpergian menggunakan pesawat udara seperti itu. Dan juga harus vaksin tanggal 5. Dari Mas Reza, Mas Heri, Mas Jos, sudah pada vaksin belum sih? Saya sudah sampai detik ini. Siapa yang udah 2? Kalau aku belum. Siapa yang udah 2? Saya sudah 2. Malah belum. Ada 2. Jadi begini teman-teman. Aku itu masih dalam recovery, jadi masih mengkonsumsi obat, jadi belum bisa vaksin. Oh, gitu. Oke. Tapi saya nunggu Pfizer deh kayaknya. Salah ya.
Oh. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kira-kira dengan Jos, PPKM siapa sih ini Jos? Apa? ada Bu Haja, ada Bu Haja. Telepon ada enggak gitu? Ya adalah sekarang capcus. Kupikir telepon biasa, ternyata video call. Lagian banyak yang kangen sih sama kamu Jos. Dari Mas Resa masih pada kangen nih. Kangen ngebully aku maksudnya. Iya benar. Oke, dari PPKM ini apa sih yang diharapkan dari Mas Resa? PPKM ini yang jelas yang pertama sekali adalah seluruh elemen itu harus mematuhi biar PPKM ini segera berakhir dan yang Amin. ingin vaksin kayak gitu. Jadi jangan sampai PPKM-nya diperpanjang gitu. Yang kedua, setelah Iya. ini kita berharapkan inilah normal lagi lah ya. Insya Allah normal lagi, jadi biar kita enak. Amin. Karena aku juga kangen banget lagi pengen keluar rumah tuh tanpa masker, enak lagi kayaknya. Betul. Nanti kita bisa reunian ya. Reunian di mana aja gitu ya. Keluar rumah nggak pakai masker tapi pakai kerudung. Salah ya. Oke. Nih kalau Mas Heri sendiri harapan dari PPKM apa sih? Kalau harapannya ya semua bersinergi ya, baik dari masyarakat, pemerintah, ataupun dari elemen-elemen semuanya harus bersinergi agar mensukses PPKM ini. Ya seperti dikatakan Mas Reza, yang belum vaksin, ayo vaksin. Terus yang jangan percaya hoax ya. Soalnya kan selama PPKM ini banyak sekali hoax yang bermunculan di grup-grup, baik di WA atau di grup apapun. Jadi yang orang maunya vaksin terus jadi takut vaksin. Terus yang mereka percaya brand tertentu jadi panik buying, jadi borong sesuatu. Jadi kan itu juga bikin resah masyarakat luar. Jadi ya udah taatin aja. Pemerintah ini juga berbuat baik kok buat semuanya. Nggak mungkin pemerintah ini menjerumuskan masyarakat ke hal yang nggak baik. Kita aja yang nggak baik ya. Dijerumuskan teman-teman yang nggak baik gitu ya kita ya. Kamu aja kali jangan bawa kita. Sama aja. Oke, dari Mas Jos sendiri harapan dari PPKM ini Mas. Harapan dari PPKM border segera buka, perekonomian segera kembali, Bali rame lagi, biar bisnis pacar aku bisa kembali. Alah, ya elah. Malah promosi ya. Emang buka di mana sih? Emang dibuka? Ya bordernya segera buka semuanya. Aku sudah 2 tahun ini tidak melancong ke dunia. Aku sudah capek dan bosan melihat itu aja. Aku ingin segera ke Europe, Thailand, apa segala macam gitu ya. Ini Kalau aku sih congkak. Kalau aku sih aku bosen kak jalan-jalan, makanya sekarang saatnya di rumah aja, nikmatin. Asik. Kenapa? Mas Resa nggak ada yang ngajakin. Ini aku ajakin ke Kediri deh Mas. Mau ke Kediri aku belum pernah, Kediri aku pengen. Emang belum pernah? Aku udah pernah. Aku belum. Kapan? Tapi nggak mau mampir. Tuh, ini orang-orang ini gitu ya. Kasih ini telepon gini ada yang ngeliatin nggak? Ada yang ngeliatin nggak? Ada lah ini kan. Ya ada lah kan di kita live. Anjir. Ini live lagi, ini live. Buka juga. Kan dikasih tahu dari tadi. Ih, begitunya. Follow Instagram saya Irah Mawar. Oke, buat Mas Tetep. Resa. Oke, buat Mas Resa, boleh dong promoin diri, mulai dari Instagram dan apapun medsosnya dari Mas Resa, untuk ajakan juga buat teman-teman yang lagi nonton acara ini harus tetap produktif atau diberikan pesan-pesan apa kek buat teman-teman biar gak drop aja. Yang jelas
yang jelas untuk seluruh warga Kediri dan sekitarnya dan Indonesia pastinya, jangan lupa ya follow Instagram aku Garfield, ada di temannya Mas Rama Gejreng. Dan jangan lupa juga nih follow Ayo Jalan-Jalan Ayo ya. jalan-jalan. Promosi kita di endorse ya. Terus Mulu. untuk acara ini jangan bosan-bosannya, karena tiap hari atau tiap episode pasti berubah-ubah. Makanya untuk kali ini beruntung bisa ketemu kita bertiga ya. Jadi jangan lupa follow semua kita semua. Iya, oke. Mas Heri mungkin menambahkan, silakan. Apa nih? Nambahin apa? Ya, promo Instagramnya, Twitternya. Kenapa Buka kamu baju, bisa buka main- baju, buka baju, promosi, promosi. buka. Bukan apa? Just Nggak aja apa-apa. tuh yang Iya, bagus. iya. Nggak apa-apa, nggak kelihatan ini. Ayo, buka. Mas Jos, buka. Nggak kelihatan Ayo, apa. Mas Jos. Buka buat motivasi. Iya, buat motivasi. Nggak ada. Ya, oke. Mas Heri, kasih motivasi dong buat teman-teman seluruh Indonesia yang lagi nonton acara ini. Kalau untuk motivasinya, Instagram, kalau motivasi ya tetap jaga imun, jaga iman, jaga isi kantong. Karena itu paling penting ya. Iman juga ya. Iya dong, Kantong imun, yang iman, penting. sama dompet. Kalau kita tiga itu nggak sinkron ya kita bisa stres ya, imun kita bisa turun. Iyalah. Jadi ya kita sebisa mungkin di rumah itu ya tetap olahraga, jangan males-malesan. Di olahraga yang usah berat-berat lah. Kita jalan kaki aja keliling rumah dari depan ke belakang, angkat-angkat apa gitu. Itu juga yang penting kita berolahraga aja. Karena Ya, kalau kita nggak olahraga juga kita ya walaupun kita nggak stres, tapi tubuh kita nggak terjaga kondisinya, jadi kita bisa mudah terserang penyakit juga. Gitu. Terus dompet juga ya dijaga, kita juga harus tetap bersedia, jangan kita WFH tapi nggak kerja juga. Gitu aja. Aku masih dapat dari endorsan. Oh, tak kira dapat dari omnya. Ngawur. Oh, dia dapat dari Bonanza. Iya. Asik. Kok pakai bonanza sih TV Pro. Oke, kalau Mas Jos ada kata-kata motivasi mungkin? Kata-kata motivasi, jangan lupa follow akun aku @jrahmawan. Oh ya, kata-kata motivasinya jangan jadikan pandemi suatu hal yang membuat kita tidak bisa berkarya, membuat kita menjadi murung, membuat kita menjadi buruk, tapi jadikanlah ini suatu motivasi bahwa ketika kita PPKM kita itu harus melihat lagi tentang goals kita yang sebenarnya ingin kita capai tapi belum kita capai. Bagaimana cara mencapainya, terus lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan ketika PPKM. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk ada di kantor, terlalu sibuk dengan masalah-masalah kantor sampai lupa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, ini tuh waktunya untuk kita lebih taking care of ourselves first, taking care of our family gitu. That is the most important thing. Gitu. Terus juga aku alhamdulillah malahan ketika PPKM kayak gini, PSBB, mungkin bulan depan aku akan launching skincare. Ditunggu kakak-kakak. Aku mau di endorse. Aku nanti Kayaknya endorse ya. mau ngalahin MS Glow ya? Oh lah, iya. Ini paling buka rahasia loh ya. Enggak, Mas Reza mah nggak usah di endorse skincare, kan emang bulu. Jadi semacam ala awak doyo aja, biar tebel gitu ya. Ditunggu aja ya nanti ya. Ya akan aku kirim. Bener ya. Pakai kita dikirim awas loh. Santai. Manja Bener ya, di pokoknya. download tetap pokoknya di download semua nggak dapat ya. Mas Heri dapat ya kita ya. Sampai berarti nggak dapat, awas ya. Kita hujat rame-rame ya. Ya Allah, sumpah Oke, ini yang siapa? apa aja sih, Kak? Ya rahasia. Nanti Masa kamu aku bisa kan- lihat rekotannya di YouTube. Padahal- Ya Allah. Ya itu memang aslinya Anda ya, emang itu aslinya Anda. Oke, dari Mas Reza, Mas Heri,
Mas Jos, apakah ada kata-kata lagi yang mungkin bisa dilontarkan ke teman-teman mumpung kita live bertiga? Silakan, live berempat ya kita. Silakan, mungkin mau kasih. Tapi benar juga ya. Aku mau tambahan. Jadi gini, mumpung lagi kayak begini, benar juga sih, benar kita harus merawat diri ya. Benar juga kayak kata Jos ya. Ya. Yang tadinya tidak merawat diri, mari kita merawat diri. Yang tadinya tidak merawat diri, mari banyak-banyak beribadah gitu. Karena satu persatu mereka bertumbang-tumbangan. Jadi kita harus tetap merawat diri dari dalam atau maupun dari luar gitu ya. Iya dong. Nih. Seperti Jos mungkin bulan depan udah pakai hijab mungkin. Astagfirullahaladzim. Haji jadi hajat. Sebentar, ini acara apa sih, Eran deh? Kok jadi Tahu. gosip begini? Oke, Mas Heri ada yang tambahkan lagi? Enggak, cukup itu aja. Oke, Mas Oke. Jos? Nggak ada. Oke. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah sudi waktunya untuk bisa ngobrol bareng. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rasa apa namanya, menumbuhkan rasa kangen, menambahkan ilmu juga buat kita. Kita nggak bisa ketemu, tapi next kalau pandemi udah berakhir dan selesai, insya Allah kita akan Menemukan bisa Kita menemukan akan ketemu lagi. Apa sih? menumbuhkan Ketemu di rasa kereta api maksudnya. Ya. Apa sih? Jangan dibuka di sini. Ya. Tahu Jos ngawur nih. Tahu Jos ngawur. Ya sudah, terima kasih sekali lagi buat Mas, Bener. buat Mas Reza dari Jakarta, Mas Heri dari Jogja, Ya. kemudian Mas Jos yang lagi di Bali. Saya terus buat kalian. Oh, saya Sampai 3 jumpa tempat, lagi. Semarang, Surabaya, Bali. Ulala. Sabar. Congkak. Saling Oke, congkak kata ya. saya makin geng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita on the road. Aduh.